Vivo Indonesia secara resmi telah mengumumkan penambahan seri terbaru di jajaran Vivo T1 Series 5G. Series ini menghadirkan dua produk perdananya Vivo T1 Pro 5G dan Vivo T1 5G. Product Manager Vivo Indonesia Gilang Pamenan mengatakan kedua perangkat ini memberikan performa turbo dan spesifikasi terbaik di kelasnya dengan harga terjangkau. Ada Series X, Series Y, Series S, dan Series Z. Dengan adanya Series T, maka Vivo Indonesia memiliki 5 model berbeda. Selama ini Vivo sendiri memang dikenal dengan desain dan kameranya, tapi belum ada produk yang memang menonjolkan performa. Mengutamakan performa dan kecepatan turbo, Vivo membawa varian terbaru lewat T1 Series 5G lewat dua produk perdana sekaligus, yakni Vivo T1 Pro 5G dan Vivo T1 5G. Oke guys, gak usah banyak basa-basi. Pada segmen kali ini kami akan menguraikan spesifikasi dan harga Vivo T1 Pro 5G yang bisa kalian jadikan sebagai bahan referensi untuk mengenal produk ini. Melangkah pada sesi pertama dari pembahasan mengenai spesifikasi Vivo T1 Pro 5G ini, saya akan mengulas sisi desain fisik atau layar visualnya sebagai sektor paling luar, di mana sektor ini memang memiliki penampilan yang begitu anggun dan tentunya berkesan sangat modern sekali jika dilihat dari setiap sisi bodinya. Tentu saja kesan tersebut tidak bisa dilepaskan dari struktur dimensional yang dirancang pada spek Vivo T1 Pro 5G, yang mana dibuat dengan menggunakan material kaca dalam ukuran dimensi 169,6 x 76,6 x 8,3 mm dan memiliki bobot mencapai 190 gram. Di satu sisi tidak bisa dilepaskan juga bahwa daya tarik pada sektor desain dari smartphone Android ini terletak dari sentuhan keanggunan di bodi belakangnya. Kesan visual yang menarik juga tak lepas dari ukuran layarnya seluas 6,4 inci AMOLED dengan kecepatan layar hingga 90 Hz. Dengan begitu maka tampak bahwa layar pada ponsel ini terkesan begitu lebar dan sangat luas serta atraktif. Di samping itu kemampuan resolusinya juga terjamin dengan tingkat ketajaman HD+, yang akan sanggup memberikan hasil visualisasi secara lebih jernih dan tajam. Bahkan pada bagian layar dari Vivo T1 Pro 5G ini juga kabarnya telah mendapat pelapis pelindung berupa Corning Gorilla Glass, yang sangat efektif dalam menjaga layar dari goresan. Di satu sisi dalam soal performanya, spesifikasi Vivo T1 Pro 5G tampaknya juga telah mendapat sokongan dari berbagai bagian komponen, yang sangat handal dan terbilang memiliki kinerja nan begitu agresif di kelasnya. Bukan tidak ada alasan karena memang secara fakta, Vivo telah membenamkan beberapa komponen generasi baru pada sistem ruang pacu dari ponsel cerdas ini. Di antaranya seperti pada penggunaan chipset dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 778G dengan fabrikasi 6 nanometer. Snapdragon 778G dirancang untuk menghadirkan mobile gaming canggih dan artificial intelligence yang dipercepat untuk memberikan pengalaman foto dan video yang menakjubkan. Chipset yang diandalkan oleh spek Vivo T1 Pro 5G tersebut sudah barang tentu menjadi otak yang mampu menjalankan setiap program secara lebih efektif. Bahkan kontrol penggunaan daya dari tiap komponen pun bisa begitu ditekan secara efisien oleh chip ini tanpa mengurangi persentase kinerjanya. Kemudian RAM yang diandalkan oleh smartphone Vivo T1 Pro 5G ini juga tak bisa dipandang remeh, karena pihaknya telah menerapkan mekanisme RAM berkapasitas 6 dan 8 GB yang bisa dipilih sesuai keinginan. Tak hanya itu, bahkan tak lupa memori internal dengan pilihan 128 dan 256 GB, turut serta menjadi komponen yang menawarkan ruang simpan secara lebih memadai. Sementara itu, untuk soal performa operasionalnya sendiri pada Vivo T1 Pro 5G ini, telah disokong oleh OS Android 12 dengan berbagai macam fitur nan terbilang fungsional. Di satu sisi, fitur kamera yang di bawah spesifikasi Vivo T1 Pro 5G ini pun juga tampaknya menjadi salah satu segmen yang menarik untuk diulas, di mana Vivo telah menggunakan mekanisme 3 kamera belakang dengan kemampuan resolusi 64 megapiksel, ultra wide 8 megapiksel, dan makro 2 megapiksel, yang masing-masing memiliki fungsi serta peran terintegrasi. Kemudian dalam soal lain, tak lupa juga bahwa smartphone Android terbaru garapan pabrik China ini juga turut menyertakan satu kamera depan 16 megapiksel yang terbilang cukup mumpuni dalam menjamin kebutuhan selfie. Bahkan kamera depan dan belakang ini bisa digunakan untuk merekam video 4K pada 30 fps, sehingga akan didapatkan hasil perekaman video yang tak mengecewakan.
Sayangnya lini fotografi pada Vivo T1 Pro 5G ini belum dilengkapi dengan fitur gimbal otomatis seperti OIS, yang tentu saja menjadi kekurangan dari lini fotografi ponsel Android ini. Di samping soal itu semua, satu yang pasti bahwa pada spesifikasi Vivo T1 Pro 5G ini turut menyertakan sistem konektivitas yang fungsional. Sementara itu untuk soal konektivitas nirkabel pada ponsel Android, Vivo ini telah dibekali dengan beberapa fitur, seperti Bluetooth 5.2, dual speaker stereo, koneksi NFC, USB Type-C, dan juga USB on the go. Sayangnya lubang audio 3,5 mm yang biasa digunakan sebagai lubang kabel headset sudah tidak disediakan pada ponsel Vivo T1 Pro 5G ini. Baterai pada spesifikasi Vivo T1 Pro 5G ini juga turut serta menjadi bagian yang akan saya bahas secara mendalam. Di samping itu, dalam hal kapasitas daya, Vivo T1 Pro 5G dibekali dengan daya baterai berkapasitas 4700 mAh dengan pengisi daya 66 Watt, yang sepertinya memang terbilang akan membuat smartphone sanggup bertahan dalam waktu yang lebih lama. Kemudian dalam soal pembahasan spesifikasi kali ini, saya pun akan turut menyertakan informasi harga Vivo T1 Pro 5G terbaru. Sementara Vivo T1 Pro 5G hanya mengusung satu varian yaitu RAM 8GB dengan memori internal 128GB, dengan harga perkenalan Rp4.299.000. Sementara untuk harga normalnya ponsel cerdas buatan Vivo ini dibanderol dengan harga normal sekitar Rp4.499.000. Tentu saja dengan nominal harga HP Android tersebut, maka akan memancing banyak konsumen untuk membelinya. Nantinya smartphone Vivo ini langsung bersaing dengan HP terbaru dari Redmi Note 11 Pro 5G dan Realme 9 Pro Plus, yang sama-sama dihargai Rp4 jutaan. Jika kalian bertanya tentang smartphone ini, silakan kalian bisa komen di kolom komentar ini. Kami usahakan akan membalas komentar kalian. Oke, di sini kami pamit. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.